Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka matilah siapa saja yang di langit dan siapa saja yang di bumi, illa man sya'allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki untuk belum mati. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, fa idahum qiyamu yanzurun, maka seketika mereka bangun daripada kuburnya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Surah Az-Zumar surat ke-39 ayat 68. Bapak dan ibu-ibu, sambungan kaji kita semalam, bahwa semalam telah kita sampaikan akhir kehidupan dunia adalah as-sa'ah. Orang-orang kita sering menamainya dengan kiamat. Sementara awal kehidupan akhirat adalah kiamat. Kesimpulan yang kedua, tidak ada satupun yang tahu kapan terjadinya, bila waktunya as-sa'ah atau kiamat itu. Yang ketiga, bahwa as-sa'ah itu atau kiamat itu mempunyai tanda-tanda yang disebut dengan asyarat atau amarat atau alamat, hampir sama artinya. Sebagian besar tanda-tandanya sudah bermunculan, itu tanda-tanda kecil. Sementara tanda-tanda besar yang disebut dengan 10 tanda besar kiamat, kalau itu sudah muncul, pertanda kiamat sudah amat sangat dekat. Kemudian sambungannya malam ini dengan judul tiupan sangkakala. Dajjal, Al-Masihud Dajjal, setelah dibunuh, diperangi dengan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam yang turun, maka Nabi Isa tinggal hidup selama 7 tahun setelah terbunuhnya Dajjal. Perlu kita ketahui, tidak satu rasul pun yang diutus oleh Allah, melainkan semua rasul itu mengingatkan kepada umatnya masing-masing tentang fitnah Dajjal, kejahatan Dajjal yang luar biasa itu, walaupun dia akan muncul di akhir zaman. Setelah terbunuhnya Dajjal, Nabi Isa masih hidup 7 tahun. Itulah masa-masa aman, masa-masa damai, masa-masa tenang, kehidupan makmur, berlimpah ruah. Tidak ada lagi agama yang lain kecuali Islam, karena salib-salib sudah dihancurkan, babi dibunuh dan seterusnya. Perjudian tidak ada. Setelah demikian itu, ringkasnya, bertiuplah angin sejuk dari arah Syam. Negeri Syam itu sekarang, negara Syam itu terdiri 4 negara sekarang: Syria, Lebanon, Palestina, Yordania. Itu Syam namanya. Sekarang sudah dipecah-pecah. Bertiup angin sejuk
siapapun yang mempunyai iman, walaupun imannya sebesar zarah di dadanya, bila menghirup angin sejuk itu mati semuanya. Walaupun dia berada di lorong-lorong, di celah-celah, di gua-gua, atau jauh di mana, sampai angin itu kepadanya mati. Sehingga tidak ada lagi yang beriman tinggal. Tinggallah syirarun nas, manusia-manusia jahat. Kecepatan mereka berbuat jahat sama dengan kecepatan terbang burung. Mereka sama dengan hewan buas yang memperturutkan hawa nafsu. Maka terjadilah setelah damai itu kehidupan yang tidak teratur. Terjadi berbagai macam hal, kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, dan penyembahan-penyembahan terhadap berhala. Nah, selagi asik-asik manusia begitu, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat yang disebut dengan sahibul qarun, itu malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Dengan sangat dahsyat, manusia pertama yang mendengarkannya adalah orang yang sedang memperbaiki kolam atau tabik untuk minum unta. Ketika terdengar tiupan sangkakala itu, dia menjulurkan lehernya, menajamkan telinga. Begitu dahsyat. Dia mati, dan seterusnya mati yang lain. Apa itu sangkakala? Nah, kaji kita kan ini, sangkakala. Di dalam ayat-ayat disebutkan sangkakala itu dengan sur, sad, wawra, sur. Istilahnya dalam ayat yang kita baca tadi, surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 68, wa nufikha fis sur, dan ditiuplah sangkakala. Sur secara bahasa artinya tanduk. Sur kalau diterjemahkan ke bahasa kita, tanduk. Tapi yang dimaksud sur di sini adalah suatu sangkakala mirip trompet atau tanduk yang kita tidak paham besarnya, bentuknya, modelnya apa, dan seterusnya, yang akan ditugaskan meniupnya nanti malaikat khusus yang populer dengan Israfil. Walaupun sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa peniup sur itu adalah Israfil, tidak ada hadisnya. Kalau ada hadisnya lemah katanya. Tapi banyak ulama-ulama yang ahli menyebutkan memang namanya Israfil. Israfil. Nah, Israfil semenjak ditugaskan kepada dia untuk meniup sangkakala itu, maka matanya tidak pernah berkedip dalam beberapa riwayat hadis, memandang arasy. Kapan datang titah perintah untuk ditiup, dan dia tidak mau mengalihkan pandangannya kemana-mana, sebab kalau datang titah Allah nanti dia sedang berpaling, maka dia terus memandang arasy. Tidak penatkah dia? Malaikat kan tidak punya nafsu. Nah, sampai sekarang sesuai dengan riwayat hadis, dia terus melihat dan memandang ke arasy, menunggu kapan turun titah agar dia meniup sangkakala. Catatannya, kita tidak diperintah untuk mengkaji sangkakala itu bentuknya bagaimana, tercipta dari apa, besarnya, bentuknya, warnanya. Kita tidak diperintah. Kita hanya disuruh mengimani, mempercayai bahwa sur itu ada. Di mata letaknya, kalau malaikatnya waralo kadang muncuang nuna kameniup, ini tidak diperintah kita mengkaji yang gaib.
Orang yang beriman itu kalau Allah yang mengatakan dia hanya amanna bihi, kami percaya. Tanpa mengkaji-kaji, tanpa menganalisa. Kalau memang itu Allah katakan demikian, ya sami'na wa ta'na atau amanna bihi. Untuk itu jangan kita berlelah-lelah loh memikir-mikiran, merenung-renung, mengkhayal-khayal lah baralah gadangnya. Sangkakala bantu trompet atau bantu tanduk atau bantu kalau balobang di malobangnya dan marah lobangnya. Memenat-menatkan dan meletih-letihkan badan. Percaya sajalah. Kalau memang beriman, ya percaya. Karena ayat yang bilang. Nah, tiba saatnya nanti diperintahlah sangkakala itu ditiup tanda dimulainya as-sa'ah atau kiamat. Nah, dalam ayat yang kita baca tadi atau yang kita baca tadi, wa nufikha fis-sur. Dan ditiuplah sangkakala. Sangat dahsyat, sangat keras. Dan tiupannya luar biasa akibatnya. Menyebabkan segala satunya bergoncang. Ketika tiupan itu terdengar, tadi sudah diawali, yang pertama kali manusia nih, bukan makhluk lain. Manusia pertama kali yang mendengarkannya seseorang yang sedang memperbaiki, kalau wasaknya tabe, untuk minum munto. Terdengar, lalu dia masang telinga, fokus menyimak dan mendengarkan. Lalu dia mati. Maka kemudian mati pula lah makhluk-makhluk lain, siapapun yang mendengarkan sangkakala itu. Inilah ayat mengatakan fasa'iqa, maka matilah man fis sama, siapa saja yang di langit, makhluk-makhluk siapa saja yang di langit, dan siapa saja makhluk-makhluk yang ada di bumi. Bukan hanya manusia, semua makhluk. Dikatakanlah ini namanya tiupan pertama, tiupan mematikan. Dan tidak ada lagi yang hidup kecuali yang Allah kehendaki untuk masih hidup. Nah, di antara makhluk yang masih hidup ketika itu, menurut para ulama adalah pemikul arasy Allah dan tokoh-tokoh malaikat lainnya, termasuk yang tukang tiup itu belum mati. Tapi nanti ujung-ujungnya mati. Ujung-ujungnya mati. Karena tidak ada yang hidup. Yang hidup cuma satu, Allah, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang Maha Hidup. Maka bernamalah tiupan ini, tiupan pertama, tiupan lisaqah, tiupan mematikan namanya. Serentak akan mati, tidak tahu kita. Tapi yang jelas, manusia-manusia yang hidup ketika itu adalah manusia-manusia yang tidak beriman. Karena orang-orang yang beriman, walaupun iman itu hanya sedikit di hatinya, dengan bertiupnya angin sejuk, lalu mereka hidup, mati. Maka yang tersisa adalah manusia-manusia yang memang tidak percaya kepada hari kiamat, manusia yang hanya hidup memperturutkan hawa nafsu. Nah, ketika asik semakin itulah datang tiba-tiba. Jadi memang kalau kaji kita semalam datangnya baghtah, secara tiba-tiba. Lalu kemudian dikatakan semua yang hidup akhirnya mati. Yang paling akhir mati yang tukang ambil nyawa, malakul maut. Populer orang awak mengatakan Israel. Kalau dalam Quran namanya malakul maut. Qul yatawaffakum
malakul mautil ladzi ukila bikum tsumma ila rabbikum turjun. Malakul maut. Kalau dawa Israel. Cuman nama Israel itu tidak ada dalam Al-Quran. Kata para ahli hadis juga tidak dijumpai dalam hadis-hadis yang sahih. Cuma populer saja namanya Israel. Tidak perlu kita petangkan, kita perdebatkan namu. Tapi orang yang suka batangkaju, orang suka menyala-nyalanya salah aja lah. Tidak ada yang hidup, tak. Tinggal hanyalah satu, Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ai ala rabbikuma tukadziban. Segala sesuatunya fana. Kullu man 'alaiha fan, fana punah, hancur binasa. Yang tinggal hanyalah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang masih hidup adalah Allah. Itulah namanya masa tenang. Tidak ada yang hidup. Langit kan sudah pecah. Idza sama'un fatarat, idza sama'un syaqqat. Langit itu sudah pecah dan belah. Bumi sudah bergoncang habis-habisan, memuntahkan segala isinya. Gunung-gunung sudah fatakunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung kan bagaikan kapas-kapas berterbangan, saling meletusan. Gunung-gunung bukan gunung-gunung. Habis. Maka tidak ada yang tinggal, hanya Allah. Berapa lamanya? Dalam hadis-hadis disebutkan setelah 40. Arba'un 40. Lalu ada yang bertanya kepada Abu Hurairah yang menyampaikan tentang itu, apakah arba'una yauman? Apakah 40 hari? Abai itu. Aku enggan menyebutkannya. Lalu apakah 40 minggu? Aku malas menyebutnya. 40 bulan atau 40 tahun? Abai itu. Aku tidak mau menyebutkannya. Kata yang menyampaikan hadis di Rasulullah itu. Yang penting 40. Maka setelah 40 itu, Allah hidupkan kembali malaikat tukang tiup. Tukang tiup. Di mana sebelumnya turun matar namanya, al-matar, turun hujan. Butiran-butiran hujan turun dari bawah arasy Allah, menyirami bumi baru. Ingat, bumi lama kan sudah hancur, langit lama kan sudah pecah-pecah, maka diciptakan bumi baru. Ada yang mengatakan buminya bumi ini juga, tapi didatarkan, tidak ada gundukan, bukit, gunung, datar. Tidak ada lurah, ngarai dan jurang-jurang, datar. Bahkan tidak ada lautan, tidak ada sungai. Datar saja mata, mentang-mentang. Ditukar bumi, bentuknya ditukar. Ada juga ulama mengatakan dalam surat Ibrahim itu bukan bentuk, memang bumi itu bumi baru. Wallahu alam. Ini setelah bumi baru terbentang langit akhirat, turun hujan dari bawah arasy, menggenangi bumi itu, menggenangi bumi baru. Setelah tergenang sekian lama, entah berapa lama, wallahu alam, lalu airnya menyusut, hilang airnya. Maka bumi baru itu tidak ada lagi air. Ya, kali terbayang kita banjir Nabi Nuh yang menelan bumi. Lalu malaikat Israfil diperintah untuk meniup dalam surat tadi. Wa nufikha fi surah, wa nufikha fi ukhra, ya. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian malaikat itu diperintah untuk meniup kembali sangkakala itu. Inilah namanya tiupan kebangkitan. Tiupan kebangkitan, hidup lagi. Setelah sangkala ditiup, kemudian terdengar panggilan. Namanya wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Yauma
yasma'una sayhah. Dengarlah seruan yang luar biasa keras. Seruan itu kata sebagian ulama tafsir adalah seruan perintah agar semua anggota-anggota tubuh manusia membentuk jasad baru setelah ditiup sangkakala. Ditiup sangkakala, kemudian jasad-jasad kita manusia yang baru bermunculan di bumi baru itu. Nah, itu yang disebut nanti dalam surah Al-Zalzalah, yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Yauma izin, pada ketika itu yasduru muncul ke atas. Sebelumnya bumi baru itu tasyakkak namanya. Tasyakkak itu lengkah-lengkah belah-belah. Barangkali di kita yang pernah ke Parak, ke Kabun, setelah kita menanam jaguang atau kacang atau biji-biji, tidak berapa hari kemudian kan mulai tanah tasyakkak, ringkah-ringkah. Dari ringkah-ringkah tanah itu muncul tunai. Mirip seperti itu. Ringkah-ringkah bumi mahsyar itu atau bumi baru itu, kemudian muncullah yauma idzi yasduru, muncul. Yang pertama kali muncul Nabi Muhammad, tubuh Nabi Muhammad. Itu yang pertama kali muncul keluar. Di mana munculnya tidak tahu kita. Yang jelas beliaulah yang pertama kali jasad yang muncul dari tanah. Setelah ditiup sangkakala muncul. Karena beliau yang pertama muncul, dalam sebuah riwayat dikatakan, seakan-akan aku menampak kalian sedang mengibas-ngibaskan debu yang melekat di tubuh kalian. Kenapa? Setiap yang muncul kan menempel laki-laki debu-debu. Itu terlenjang keluar. Sampai sekarang saya belum ketemu kitab-kitab atau hadis-hadis yang menjelaskan kita ini muncul keluar daripada tempat di mana jasad kita berada itu serentak atau satu kelompok. Saya belum tahu. Ada kitab terakhir yang saya baca namanya Al-Hayatul Akhirah 3 jilid, tidak ketemu juga di situ. Taruh akhirnya kau mati waga. Apakah kita muncul ke satampe atau tidak tahu. Wallahu a'lam. Yang jelas kebangkitan itu kita timbul keluar jasad kita di umur bara kita mati, bantu sia kita mati, maka jasad baru itu seperti itu, tidak lebih tidak kurang. An-nusawya bananah, bahkan jari, ruas jari dan sidik jari pun pas lengkap sama sekarang. Jadi kalau ambo mati, bapak mati, amodeko jo, bantu amodeko, umu amodeko. Kalau bobannya muncul. Kalau muda, beko perubahan itu terjadi ketika di neraka atau di surga. Makanya ketika muncul, andaikan bertemu kita, kenal, yubassarunahu. Mereka bisa melihat, memandang orang-orang yang mereka kenal, tapi mereka tak akan bisa bertanya. Wala yatasaalun, mereka tidak sempat bertanya. Misalnya tamu, kenal, tapi hanya bisa mencari, tidak ada waktu kesempatan untuk bertanya. Dia saya banglah makan itu kini, tapi ketika esok tidak sempat bertanya sebab huru hara petaka persoalan lebih jauh lebih dahsyat yang mengakibatkan manusia tidak sempat bertanya kepada orang yang
dikenalnya. Wala yas'alu hamimun hamima. Seorang teman dekat tidak akan menanyakan teman dekatnya, karena huru hara kita itu jauh lebih menyita perhatian. Itu yang berbangkit namanya. Berbangkit keluar masing-masing dalam keadaan seperti itu. Nah, berbangkit keluar jasad kita dari kubur masing-masing, keluar, itu disebut dengan qiyamah. Menurut pendapat sebagian ulama itu yang qiyamah. Yang qiyamah jago, bangkit, bangun, qiyam, qiyamul lail, bangun jago di malam hari. Nah, ini qama, qiyam, bangun. Di mana bangun? Jasad kita kalah terpendam. Nah, ketika kita jalan, ketika kita mati, jasad kita dimasukkan ke tanah. Lama-lama jasad cakap itu kan hancur. Hancur dimakan tanah. Tidak ada yang tinggal, cuma yang tinggal ujung ikua. Ujung ikua itu maksudnya ujung bumi. Namanya ajbuz zanab. Ujung ikua itu bahasa Arabnya tunciang. Bahasa Indonesianya lancip ke bawah. Kalau kita pernah dulu di SD belajar biologi tubuh ya, tulang ruih kuat itu kan ampek tulang ruih mencungek seketik, mencungek ampek jadi lah kan ujung yang paling bawah itu tunciang atau runciang maduk ke bumi. Kecil orang ujung bumi, karena ujungnya maduk bumi. Kalau jatuh awak santiang, jatuh terdurak santiang sakit ngilu. Kalau tidak dulu bisa bungkuk. Ujung bumi ko bibit jasad wak. Semuanya pokat, semuanya durian. Bibitnya kan buahnya tak, uncek. Kalau pokat, campang ke para uncek, tumbuh. Dalam uncek juga ada batang, ada cabang, ada rantiang, ada daun, ada putih, beribu-ribu loh isinya di oncek. Jadi oncek awak, biji awak ujung iku. Mereka rumah kecil-kecil iku tu nak. Tunciang kawat tu di situ tak punah-punah. Itulah dari bibit itu, ketika nanti bumi lah datar, bumi baru datar, turun hujan, lalu hujan airnya mengering entah berapa lama, kemudian rangka-rangka seakan-akan jasad itulah terbentuk dari dalam. Saat terbentuk dalam, rangka keluar ashtata. Berbagai macam bentuk rupa keadaan kita menjadi sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Namanya bangun, ba'ats. Yaumul ba'atsi, hari bangun, hari jago. Disebutnya dengan nusyur. Jago lalu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jago lalu pagi itu namanya kebangkitan kecil. Lalu hari malam hari mati kecil. Lalu di kanan kita setelah mati kecil mati gadang. Setelah mati gadang kita jago balik seperti jago pagi. Bedanya jago pagi itu kesua baju. Tapi jago nanti setelah tidur panjang mati tidak berbaju, tidak bersarawak di tempat yang asing. Setiap hari kita kanan nusyur, ilaihin nusyur. Cuman panganawak nak baca tak kesinan. Sebab kadang-kadang awak sambil kuuk, kadang-kadang lagi terkena baca, kadang tak terkena baca. Dibaca setiap pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana ilaihin nusyur. Kepadanya kita akan kembali setelah keluar dari kubur. Jadi kaji kita semalam, nang kiamat itu kata beliau sebagiannya, kiamat itu qiyam, nang qiyam bangkit, bangun daripada kubur kita masing-masing yang di akhirat tegak. Nama itu nang kiamat.
Sedangkan akhir kehidupan dunia, hancur alam semesta, namanya as-sa'ah. Wallahu a'lam. Karena ulama juga berbeda sisi pandang. Nah, kesimpulan kaji kita malam hari ini yang paling sangat menakutkan itu terjadi adalah bermula saat berbangkit, saat hidup kembali. Itulah awal penderitaan panjang bagi orang yang tidak siap. Sehingga Nabi SAW ketika setiap lalu beliau berdoa kepada Allah agar dipelihara daripada kesengsaraan, petaka, siksa di hari berbangkit. Kalau dapat rancak beliau lalu, telapak tangan kanan beliau cacahkan alih pipi, kemudian rusuk kanan waduk ke bawah, ereng pipi, hanya beliau baca Allahumma qini adabaka yauma tab'atu ibadak. Ya Allah, pelihara aku daripada azab siksa kesengsaraan saat di mana engkau membangkitkan, menghidupkan kembali hamba-hambamu. Berarti berbangkit nanti di akhirat, hidup kembali setelah trompet terakhir ditiup, itu awal penderitaan kesengsaraan panjang sampai nanti. Kecuali orang yang mendapat perlindungan, kecuali orang yang punya bekal dan punya persiapan. Untuk itu berbekallah. Nah, itu yang disampaikan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah seseorang itu memperhatikan gerangan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari besok, itu ketikanya dibangkitkan hidup kembali. Sampai sekian kajian malam ini, semoga berfaedah, berguna dan dapat menambah pengetahuan kita, kama kita, sadang maduk kama kita kini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.